Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Askir Hidayatillah Tanoyo. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pertumbuhan atau perkembangan ilmu pendidikan Islam pada masa Bani Umayyah. Sebelumnya saya akan menjelaskan sejarah Bani Umayyah terlebih dahulu. Bani Umayyah merupakan dinasti Islam pertama yang menerapkan sistem pemerintahan turun-menurun. Pada dinasti ini, Bani Umayyah berdiri pada tahun 661 Masehi setelah berakhirnya masa Khulafa Ar-Rasyidin dan dipimpin oleh Muawiyah ibnu Abi Sufyan yang pusat pemerintahannya berada di Damaskus. Pada masa ini, wilayah Islam berkembang sangat luas hingga mencakup Asia Barat, Afrika Utara, dan sebagian Eropa, sehingga terjadi interaksi dengan berbagai bangsa dan kebudayaan yang mendorong perkembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya kita akan menjelaskan suatu lembaga pendidikan pada masa Bani Umayyah. Yang pertama yaitu Kutab. Apa itu Kutab? Kutab merupakan lembaga pendidikan dasar yang mengajarkan membaca, menulis, menghafal, serta dasar-dasar agama Islam kepada anak-anak, sekaligus dengan menghafal Al-Quran. Yang kedua, masjid. Masjid merupakan pusat pendidikan Islam yang sering digunakan untuk beribadah. Tetapi pada masa Bani Umayyah ini, masjid bisa digunakan sebagai tempat belajar yang digunakan untuk belajar Al-Quran, hadis, tafsir, fikih, dan bahasa Arab. Nah, selanjutnya yang ketiga, majelis ilmu. Apa itu majelis ilmu? Majelis ilmu adalah forum diskusi yang dihadiri para ulama dan pelajar untuk membahas berbagai persoalan agama maupun ilmu pengetahuan. Dan lembaga yang terakhir itu Istana Khalifah. Istana Khalifah ini berfungsi sebagai pusat pendidikan bagi keluarga kerajaan dan para pejabat negara dengan mendatangkan guru-guru atau ulama-ulama yang terbaik. Selanjutnya kita akan menjelaskan bidang ilmu yang berkembang pada masa Bani Umayyah, yaitu yang pertama ilmu tafsir. Ilmu tafsir ini berkembang untuk menjelaskan makna dan kandungan ayat-ayat Al-Quran, sehingga kita bisa memahami apa arti dari ayat-ayat tersebut. Yang kedua, ilmu hadis. Para ulama mulai mengumpulkan, meriwayatkan, dan mengajarkan hadis secara lebih teratur. Yang ketiga, ilmu fikih. Ilmu fikih ini berkembang untuk menjawab berbagai persoalan hukum Islam yang muncul seiring meluasnya wilayah kekuasaan Islam. Yang keempat, ilmu nahwu atau ilmu nahwu dalam bahasa Arab dan bahasa Arab. Perkembangan bahasa Arab sangat pesat karena dijadikan bahasa resmi pemerintahan di masa Bani Umayyah. Yang mengembangkan bahasa Arab ini adalah Abu al-Aswad ad-Du'ali, berperan dalam penyusunan kaidah tata bahasa. Yang kelima, ilmu kedokteran. Ilmu kedokteran ini mulai berkembang melalui penerjemahan dan pengajian ilmu kesehatan dari bangsa Yunani dan Persia. Yang keenam, ilmu astronomi. Ilmu yang digunakan untuk menentukan arah kiblat, waktu sholat, dan penanggalan Islam. Dan yang terakhir atau yang ketujuh, ilmu sejarah dan sastra. Ilmu sejarah ini banyak berkembang melalui pencatatan peristiwa penting serta perkembangan syair dan karya sastra Arab. Kesimpulannya yaitu pada masa Bani Umayyah merupakan masa
periode penting dalam sejarah pendidikan Islam, dikarenakan pada masa ini berkembangnya berbagai lembaga pendidikan seperti kutab, masjid, dan majelis ilmu, dan terdapat beberapa bidang yang berkembang pada masa ini, yaitu ilmu seperti tafsir, hadis, fikih, nahwu, kedokteran, dan astronomi mulai berkembang. Meskipun mengalami kemajuan yang besar, konflik politik dan ketidakstabilan pemerintah menjadi faktor yang menyebabkan kemunduran dinasti Umayyah, sehingga dinasti Umayyah ini berakhir pada tahun 750 Masehi. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.